Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Didian Masita dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Cahaya Gabenita. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai materi 3D1 extension yang berjudul Postman. Nah, kita mulai dulu dengan pengertian globalisasi, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan secara cepat dan luas yang menimbulkan banyaknya kemajuan. Nah, salah satu kemajuan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu kemajuan dalam bidang alat komunikasi. Nah, di sini ada beberapa cara orang-orang zaman dulu melakukan komunikasi. Yang pertama itu melalui mulut ke mulut, yang mana cara ini itu merupakan cara menyampaikan pesan atau berkomunikasi secara langsung tanpa melalui perantara apapun. Kemudian cara yang kedua ada melalui tulisan batu, yang mana cara ini tuh sering kita temui di dinding gua ataupun di atap gua. Nah, metode lukisan gua ini difungsikan sebagai tanda manusia purba dalam menandai daerah mereka. Selain itu juga, lukisan gua ini menjadi media untuk mereka merekam berbagai peristiwa penting yang terjadi pada saat itu. Nah, mungkin orang-orang zaman dulu itu merekam peristiwa atau momen penting mereka itu dengan cara mengukirnya di video. Jangan kita di zaman sekarang mah sudah ada dengan cara merekam lewat handphone ataupun kamera. Kemudian cara yang ketiga ada melalui asap. Nah, cara melalui asap ini sering kita temui mungkin ya di film-film, yang mana cara ini dilakukan apabila kita tersesat di hutan atau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh sinyal. Nah, cara menggunakan asap ini pertama kali digunakan di Cina ketika seorang penjaga melepaskan sinyal tersebut ke udara. Asap akan diartikan sebagai sebuah pesan yang menuju ke tembok pusat Cina. Nah, kemudian cara yang keempat ada melalui burung merpati, yang mana cara ini akan kita bahas di pertemuan pada kali ini. Nah, cara atau metode mengirim pesan menggunakan burung merpati ini pertama kali digunakan pada masa Khalifah Abbasiyah, yang mana ini terjadinya di Baghdad ketika mereka itu awalnya itu mengadakan kebijakan selektif burung mana yang kira-kira cocok digunakan untuk mengirim pesan atau barang. Akhirnya mereka menemukan dan memilih burung merpati sebagai burung yang berkembang sangat efektif daripada menyampaikan pesan secara langsung melalui orang-orang itu. Nah, kemudian Sarjana Muslim Ibnu Abdul Adakir menuliskan buku tentang merpati pos. Dia menyebutkan bahwa biasanya akan ada sekitar 1.900 merpati di loteng dan Kairo, pusat saraf komunikasi pada saat itu. Selain untuk menyampaikan pesan, pada masa Khalifah Fatimiyah itu burung merpati digunakan sebagai alat pengirim barang. Nah, pada waktu itu, Al-Nuairi, seorang penulis sejarah Muslim, menceritakan kisah seorang Khalifah Fatimiyah pada abad ke-10 bernama Al-Aziz, yang mana suatu hari di Kairo, dia itu ingin merasakan untuk memakan ceri segar dari jenis yang ditanam di Antioquia. Akhirnya, pesanan tersebut dikirimkan oleh merpati melalui 600 merpati dilepaskan dari Antioquia dengan cara disetkan kantung ceri tersebut di kaki-kaki merpati. Akhirnya dalam waktu 3 hari, Khalifah Al-Aziz ini sudah bisa merasakan ceri yang ditanam di Antioquia itu dengan pengiriman surat udara khusus, yaitu melalui merpati seperti itu. Kemudian fungsi lain dari merpati yaitu di Eropa ketika Paris sedang dikepung pada masa perang Prancis-Prusia pada tahun 1870 sampai 1871, di mana pengepungan ini terjadi selama 4 bulan. Yang ini menandakan bahwa surat menyurat pada saat itu tidak mungkin dilakukan melalui kantor pos atau melalui manusia. Akhirnya, satu-satunya metode yang berhasil adalah dengan cara merpati pos, yang mana merpati ini akan mengambil ribuan pesan resim pribadi dan akan dikirimkan ke dalam maupun keluar kota. Namun di India sendiri pada abad pertengahan ke-14, penggunaan merpati pos sudah beralih menggunakan kurir, seperti perlarian estafet modern yang membawa pesan kepada Sultan Muslim yang duduk di Delhi. Jadi di India pada abad tersebut, penggunaan merpati pos sudah mulai berganti kepada penggunaan pos dalam menyampaikan pesan seperti itu. Nah, salah satu ilmuwan Muslim
yang akan kita bahas pada kali ini yaitu Ibnu Battuta, yang mana beliau itu lahir di kota Tangier pada tahun 1304 Masehi, yang beliau merupakan seorang traveler muslim yang terkenal pada saat itu, pada abad ke-8 Hijriah, yang beliau terkenal karena banyak melakukan ekspedisi ke berbagai kota di dunia. Nah, perjalanan panjang itu yang mulai di kota asalnya Tangier, lalu dia susuri pantai Afrika, Mesir, Jazirah Arab, Syam, Persia, Oman, Afrika Timur, dan beliau pun akhirnya wafat di Maroko pada tahun 1377 Masehi. Nah, pada saat penjelajahannya, ia menceritakan bahwa ia itu banyak menemukan cara-cara orang zaman dulu dalam mengirimkan atau menyampaikan pesan. Ia pernah melihat pada waktu itu, orang akan berlari secepat yang ia bisa untuk memberikan pesan dalam waktu 5 hari dengan jarak tempuh dari timur India ke ibu kota. Jadi orang zaman dulu tuh untuk mengirimkan pesannya tuh karena belum ada media seperti sekarang ya, mereka itu menyampaikan pesan secara langsung dengan cara berlari. Nah, mungkin cara yang Ibnu Battuta temui pada zaman dahulu itu dipakai ya pada awal-awal zaman sekarang, yaitu dengan adanya media kantor pos, yang mana kita dalam mengirimkan surat itu menitipkan kepada kantor pos untuk yang mana nantinya kantor pos itu mengirimkan kepada orang yang kita tuju. Nah, penggunaan kantor pos ini juga terinspirasi dari penemuan yang dilakukan oleh Ibnu Battuta pada waktu itu. Ibnu Battuta itu ingin mengirimkan uang kepada anaknya yang berada di Mekah, sedangkan Ibnu Battuta itu sedang berada di Damaskus. Akhirnya ia menitipkan kepada pedagang Arab temannya yang akan melakukan perjalanan ke Mekah untuk memberikan uang Ibnu Battuta kepada anaknya. Dan Ibnu Battuta itu kenapa percaya kepada pedagang Arab, karena selain pedagang itu sama muslim, pedagang itu juga merupakan seorang yang berasal dari kota kelahiran yang sama, yaitu Tangier gitu. Akhirnya Ibnu Battuta mempercayakan uangnya untuk nantinya disampaikan kepada anaknya seperti itu. Nah, karena tadi sudah dijelaskan di awal bahwa dunia itu akan terus berkembang karena adanya globalisasi, makanya penggunaan merpati pos ataupun kantor pos di zaman sekarang itu sudah mulai tidak difungsikan karena banyaknya penemuan-penemuan yang dilakukan oleh manusia. Nah, contohnya pada tahun 1975, Onvita mengembangkan sebuah perangkat lunak untuk mendukung surat menyurat yang dilakukan secara online. Nah, hal ini terkesan lebih efektif daripada mengirimkan surat secara langsung gitu. Nah, terus pada tahun 1990 juga Berners-Lee menemukan satelit, yang mana satelit ini mendukung penggunaan adanya internet. Dengan adanya internet ini kita bisa mencari apapun melalui koneksi nirkabel. Nah, selanjutnya perkembangan internet ini juga didukung dengan lahirnya inovasi-inovasi alat-alat yang mendukung dalam penggunaan internet seperti smartphone, laptop, handphone, radio seperti itu. Nah, orang pertama yang mengirimkan pesan teks di handphone adalah Neil Papworth. Ia merupakan seorang insinyur yang mana beliau mengirimkan pesan teks pertama pada tahun 1992. Sejak saat itu hingga sekarang pesan teks sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial dalam berkomunikasi jarak jauh. Nah, ini juga mungkin sudah sangat erat kaitannya dengan kita sekarang, yang mana kita dalam mengirimkan pesan kepada seseorang, jarak itu sudah bukan menjadi halangan yang berarti. Setelah muncul inovasi-inovasi baru seperti smartphone dan juga adanya internet yang mendukung kinerja smartphone tersebut, seperti itu. Nah, ini memunculkan suatu analisis bahwa memang dunia itu akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Kita gak akan stuck di keadaan zaman dulu terus, yang mana kita mungkin akan menggunakan merpati pos terus-menerus sampai sekarang atau kantor pos, karena manusia ini diciptakan atau dibekali akal oleh Allah buat inovasi-inovasi baru yang nantinya akan memudahkan dalam manusia menjalani kehidupan seperti itu. Sehingga dari akal yang Allah ciptakan kepada manusia itu nantinya akan digunakan oleh manusia untuk berpikir dan mengembangkan inovasi-inovasi baru yang memudahkan untuk menopang kehidupan. Makanya kita itu cara bersyukur telah diberi akal oleh Allah itu dengan memanfaatkan semaksimal mungkin dan berupaya melahirkan inovasi-inovasi baru yang tentunya akan mempermudah khususnya dalam bidang Islaman seperti itu. Nah, mungkin ini ada beberapa referensi yang saya pakai untuk menginspirasi pada pagi hari ini.
Nah, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.